Jejak kriminal Shen Yinhao. Wasit Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan. Wasit asal Cina Shen Yinhao ditunjuk menjadi pengadil pertandingan semifinal Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan Piala Asia U23 2024. Ditunjuknya Shen Yinhao pun menjadi polemik bagi supporter dan netizen Indonesia. Maklum saja, kinerja wasit asal Cina ini kerap menimbulkan kontroversial. Ia pernah jadi pengadil di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Tak hanya kinerja yang jadi sorotan, terungkap juga bahwa wasit kelahiran Shanghai, Cina ini juga pernah tersandung dugaan kasus kriminal. Melansir dari pemberitaan Zuqiubao, Shen Yinhao pada 2020 jadi sorotan publik sepak bola Cina. Hal ini lantaran tesis yang ia buat dianggap plagiat. Pada 2017, Shen Yinhao menerbitkan tesis yang berjudul Penyebab dan Penanggulangan Stres di Kalangan Wasit Perguruan Tinggi. Tesis dengan metode dan kajian serupa ternyata pernah terbit pada 2012 dan karya dari Lu Yunfei. Tak hanya satu karya ilmiah, satu tesis untuk gelar doktor milik Shen Yinhao juga diduga menjilpak. Tesis doktoral milik Shen yang berjudul Penelitian tentang Situasi Saat Ini dan Strategi Pengembangan Sekolah Tradisional di Kota Shanghai. Tesis itu diduga menjiplak tesis milik Xuan Haidt dengan judul Investigasi Situasi Saat Ini dan Penanggulangan Perkembangan Sepak Bola Tradisional di Provinsi Anhui. Universitas Tongji tempat Shen Yinhao mengambil S2 dan S3 telah menyelidiki kasus tersebut. Sayangnya, posisi Shen Yinhao sendiri di kampus itu menjabat sebagai wakil dekan Akademi Sepak Bola Universitas Tongji. Dugaan plagiarisme Shen Yinhao membuat heboh publik sepak bola Cina. Ia terancam dihukum berat dan status wasitnya bisa dicabut oleh FSI-nya Cina. Namun dari penelusuran, kasus dugaan plagiarisme ini menguap begitu saja dan tidak ditemukan penyelidikan secara hukum atas kasus tersebut. Untuk informasi, pada 2018, pemerintah dan Partai Komunis Cina memperketat masalah plagiat. Melansir dari Xinhua, Partai Komunis dan Dewan Negara melarang plagiarisme, pembuatan data dan kesimpulan penelitian, penulisan hantu dan manipulasi peninjauan ulang. Siapapun yang melanggar aturan integritas akan dimintai pertanggungjawaban oleh hukum, tulis dokumen Partai Komunis Cina. Selain jejak kriminal dugaan plagiarisme, Shen Yinhao jadi bulan-bulanan publik sepak bola Cina lantaran pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 saat pertandingan Liga Super Cina membuat keputusan kontroversial. Pada laga itu, Shen Yinhao memberikan hadiah penalti yang menguntungkan Shandong Luneng. Tak hanya itu, kepemimpinan Yinhao di Liga Cina pada 2013 membuat laga Guangdong Rizhikuan vs Chengdu Sheffield United berbuntut ricuh. Di luar kontroversial dan jejak dugaan kriminal, Shen Yinhao pernah mendapat penghargaan peluti perunggu di Liga A Cina pada 2015. Keputusan wasit Shen Yinhao lewat video asisten referi (VAR) menimbulkan drama di laga Timnas Indonesia U23 vs Uzbekistan, Senin tanggal 29 April tahun 2024. Layaknya sebuah roller coaster, VAR mengubah keceriaan di wajah pemain Indonesia menjadi ekspresi muram hampir sekejap. Semua berawal saat Muhammad Ferrari berhasil membawa Timnas Indonesia U23 unggul 1-0 pada menit ke-61. Bek Persija Jakarta itu mencetak gol setelah memanfaatkan kemelut di depak gawang Serigala Putih. Bola Sonetak Ramadan Sananta kemudian dikuasai Ferrari di kotak penalti yang langsung meresponsnya dengan tembakan ke sudut kanan atas gawang lawan. Para pemain Timnas Indonesia termasuk pelatih Shin Tae-yong terlihat kegirangan usai gol tersebut. Para pemain berhamburan ke pinggir lapangan sebagai ekspresi sukacita. Namun, keceriaan skuad Garuda hanya bertahan sebentar. Wasit mengubah keputusan setelah berkonsultasi dengan VAR di mana Ramadan Sananta dianggap sudah terjebak offside lebih dulu. Drama pun terjadi setelahnya. Hanya 2 menit pasca selamat dari kebobolan, Uzbekistan berhasil mencetak gol dan mengungguli Indonesia 1-0, membuka keunggulan pada menit ke-68 setelah umpan silang Muhammad Qodir Hamralif dari sisi kanan disambar Husain Nurhaif lewat sontekan akurat di kotak penalti. Sebelum mengubah situasi dalam sekejam, VAR juga berperan menciptakan drama di babak pertama saat Witan Sulaiman dilanggar pemain Uzbekistan.
Witan terlihat ditekel di kotak penalti tetapi wasit menganggap itu cuma pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas. Namun, wasit mengubah keputusan dengan berkonsultasi lewat VAR. Alih-alih memberikan Indonesia penalti, VAR justru menganggap tak ada pelanggaran sehingga wasit memberikan drop ball untuk kiper Uzbekistan tanda pertandingan dilanjutkan. Pemenang dari laga semifinal ini tak hanya bakal melaju ke partai puncak tetapi juga dipastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara bagi yang kalah akan memainkan partai perebutan tempat ketiga. Andai menang, tim tersebut juga berhak otomatis melangkah ke Olimpiade 2024.